supaya ada efektivitas dan efisiensi, sebetulnya arsip itu tidak selamanya disimpan. Sehingga kita mengenal ada yang namanya daur hidup arsip. Daur hidup arsip itu adalah sebenarnya siklus ya, siklus di mana arsip ini itu dimulai tumbuh atau dia dikatakan lahir lah. Sebuah surat dinilai penting, kemudian dia akan disimpan sebagai arsip. Disitulah arsip itu nanti mulai lahir. Kalau arsip ini sudah mulai lahir, kemudian nanti dia pada masa-masa tertentu masih akan terus digunakan oleh organisasi. Setelah digunakan terus-menerus, pasti nanti akan ada masa di mana arsip ini sudah mulai tidak digunakan kembali. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana? Kalau disimpan terus, pasti nanti akan penuh. Kita akan mengenal daur hidup arsip, kita bagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama kita bisa sebut sebagai ada istilah arsip dinamis. Arsip dinamis ini adalah arsip yang memang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan organisasi dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Nah, silakan kawan-kawan fokus pada kalimat ini. Bisa disimpan selama jangka waktu tertentu. Ada kata jangka waktu tertentu. Ini menandakan bahwa sebuah arsip itu tidak selamanya itu disimpan. Sehingga arsip dinamis itu adalah arsip-arsip yang memang masih sering banget digunakan dalam kehidupan organisasi. Kemudian yang kedua ada fase arsip statis. Arsip statis ini ya, itu adalah kebalikannya dari arsip dinamis. Arsip dinamis itu masih sering digunakan, arsip statis ini dia sudah mulai berkurang penggunaannya. Dia sudah tidak lagi digunakan oleh pada bagian-bagian yang lain, tapi tetap stay pada satu tempat, di mana satu tempat ini lebih seringnya adalah tempat penyimpanan arsip. Ini dia tidak akan pergi kemana-mana, tidak akan dipinjam oleh pada bagian-bagian yang lain, sehingga ini sebutannya adalah arsip statis. Lalu kemudian yang ketiga, ada fase yang namanya arsip aktif. Nah, ini hampir sama seperti arsip dinamis, karena dia memang hampir erat kaitannya. Kalau masih aktif, pasti dia disebut sebagai yang dinamis, karena dia mobile kemana-mana, dari satu bagian ke bagian lain. Dari katakanlah satu tata usaha, kemudian nanti ada ke bagian lain yang akan membutuhkan arsip tersebut. Arsip aktif ini arsip yang memang frekuensi penggunaannya itu masih tinggi dan terus-menerus. Selanjutnya, ini ada kita sebut sebagai arsip inaktif. Arsip inaktif ini adalah kebalikannya dari arsip yang aktif, di mana arsip tersebut frekuensi penggunaannya itu sudah mulai menurun. Nah, dari sini kawan-kawan itu bisa memiliki semacam bayangan terkait dengan daur hidup arsip ini. Kalau digambarkan ini seperti kurva. Kapan dia mulai lahir, terus kemudian dia masih sering digunakan, grafiknya terus meningkat, meningkat, meningkat. Kemudian lama-kelamaan ketika ada di puncak, dia mulai menjadi arsip yang statis. Dia mulai datar, tidak banyak digunakan, terus kemudian tapi masih disimpan waktu itu. Karena masih siapa tahu digunakan untuk jaga-jaga, ada bagian yang memang masih memerlukan, sehingga masih disimpan. Dia masih aktif. Kemudian nanti kalau sudah mulai menurun, kita sebut ya sudah mulai masuk masa inaktif, kemudian dia mulailah nanti dipikirkan bagaimana cara untuk memusnahkan arsip ini. Arsip itu dia mulai dari sebuah surat ya, formulir berupa bentuk laporan, gambar, film, video elektronik, dan lain-lainnya. Pokoknya sesuatu yang memang bernilai informasi dalam bentuk sesuai dengan perkembangan masa pada waktu itu. Ini mulai diciptakan atau mulai diterima. Kemudian kita bisa masuk ke tahap berikutnya, digunakanlah pada tahap distribusi atau pengurusan. Distribusi atau pengurusan ini nanti sifatnya bisa internal, bisa eksternal. Lalu kemudian dalam kegiatan sehari-hari ya, ini kita sebut sebagai arsip yang masih aktif, itu masih dalam masa penggunaan. Pembuatan keputusan bisa mungkin digunakan untuk dokumentasi, bisa digunakan untuk referensi, kepentingan hukum dan lain-lain sebagainya. Ini masih digunakan. Lalu kemudian dia di sini dalam masa pengelolaan atau pemeliharaan
Saya katakan ini bisa disebut sebagai mulai masuk pada arsip yang inaktif, arsip-arsip statis ya. Di sini mulailah dia disimpan, kemudian mungkin sesekali nanti akan ditemukan kembali ketika ada beberapa bagian yang memang masih membutuhkan. Nah, ini ya, transfer atau penyerahan ini contohnya dari arsip yang masih aktif kemudian diberikan kepada arsip yang bagian kearsipan yang mengurusi tentang arsip yang inaktif. Ini tujuannya supaya nanti pengelolaannya lebih mudah. Satu arsiparis tidak mengurusi semuanya, tapi nanti akan dipecah. Ada satu arsiparis yang mengurusi tentang arsip yang aktif, ada arsiparis lain itu nanti yang mengurusi tentang arsip yang inaktif. Sehingga tempat penyimpanannya dibedakan, mungkin ruangan itu juga akan dibedakan. Cukup terganggu kalau ada arsip lain yang kita sering ambil dan satu dia tidak kita gunakan. Kemudian masuklah di sini ada tahap yang namanya penyusutan. Tahap penyusutan ini kita bisa melihat mungkin ada cara dipindahkan ya, tadi seperti yang saya sebutkan. Kemudian bisa juga dimusnahkan. Bisa juga diserahkan ke bagian arsip statis. Nah, khusus untuk pemusnahan ini, kawan-kawan harus diperhatikan, arti dari pemusnahan ini itu adalah dihilangkan ya. Penghilangkan ini itu ada dengan beberapa cara. Boleh dibakar, terus kemudian atau mungkin dicacah, atau bisa juga terkait dengan diberikan bahan kimia. Yang intinya dari cara-cara tersebut itu nanti harus mengandung maksud bahwa informasi yang tertulis dalam arsip tersebut atau dokumen tersebut itu sudah tidak bisa dibaca lagi, sudah tidak bisa digali lagi oleh orang-orang yang nanti mungkin akan menemukan arsip ini.